Remaja Gereja Sukoharjo, berjumpa lagi dengan saya dalam ibadah remaja Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2020. Pada hari ini kita akan baca dengan Tuhan dari Keluaran 1 ayat 8 sampai Keluaran 2 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Keluaran 1 ayat 8 sampai 11. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir dan tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Keluaran 1 ayat 12-15 yang begini firman-Nya. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya. Keluaran 1 ayat 16-19. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani, pada waktu bersalin kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki kamu harus membunuhnya, tapi jika anak perempuan bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." 1 ayat 20. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Keluaran 2 ayat 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Keluaran 2 ayat 2-5. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebrau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah tebrau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Keluaran 2 ayat 6-10. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihannya ia kepadanya, dan berkata, "Tentulah ini bayi seorang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggil bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri." Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergi gadis itu memanggil ibu bayi itu.
Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamai Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Ya teman-teman, pada minggu yang lalu teman-teman sudah belajar tentang arti percaya kepada Tuhan, dan di minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana mengaplikasikan atau menerapkan iman dan percaya kita itu. Bagaimana caranya? Tentu untuk membuktikan atau menyatakan iman percaya kita itu adalah dengan tindakan nyata, dengan pilihan yang benar sesuai firman Tuhan, dengan sikap dan perilaku yang mencerminkan nama Tuhan. Nah, bacaan kita tadi menceritakan tentang kisah bangsa Israel di Mesir, di mana ketika ada pergantian Raja Firaun, di mana Raja Firaun yang baru itu tidak mengenal Yusuf, sehingga dia merasa khawatir dan akhirnya membuat satu aturan, yaitu membuat bangsa Israel harus melakukan kerja rodi. Tetapi ketika melihat usaha atau aturan yang dibuat itu tidak membuahkan hasil, maka ia membuat aturan baru, yaitu dengan membuat aturan bahwa semua bayi laki-laki bangsa Israel yang lahir harus dibunuh, sedangkan bayi perempuan diperbolehkan hidup. Dan ia juga memerintahkan kepada para bidan yang ditugasi, yaitu bidan Sifra dan Pua, untuk melakukannya. Nah, di bacaan tadi kita bisa belajar teladan dari beberapa perempuan, yaitu dari para bidan Sifra dan Pua, dan juga dari putri Firaun, dimana ketika mereka berhadapkan dengan aturan atau standar yang dibuat oleh raja, tapi mereka memilih untuk tidak melakukannya. Dan kalau kita melihat latar belakang atau alasan para bidan itu menolak perintah raja adalah mereka takut akan Allah. Mereka lebih memilih takut akan Allah daripada takut pada raja. Juga putri Firaun ketika dia memilih menyelamatkan bayi Musa, karena dia merasa berbelas kasihan ketika melihat bayi itu menangis, sehingga rasa belas kasihanlah yang membuat putri Firaun untuk menyelamatkan bayi Musa. Sekalipun kita tahu pasti ada resiko yang mungkin mengancam mereka ketika mereka melakukan tindakan tersebut, tetapi kita tahu ceritanya bahwa mereka dihindarkan Allah dari resiko-resiko yang mungkin mengancam mereka. Bahkan para bidan itu justru diberkati oleh Allah ketika mereka memilih untuk menolak aturan yang dibuat Raja Firaun. Nah, teman-teman remaja, saya yakin di dalam kehidupan teman-teman pasti juga dihadapkan dengan aturan-aturan atau standar-standar atau nilai-nilai yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Mungkin ketika di lingkungan pergaulan teman-teman punya standar bahwa nggak keren kalau nggak makan di tempat yang lagi ngehits, nggak keren kalau nggak pakai baju yang sedang tren, nggak keren kalau nggak melakukan ini itu, nggak keren kalau nggak pergi ke tempat-tempat yang lagi ngehits misalnya, atau berbagai standar yang lain. Nah, teman-teman bisa memilih untuk
mungkin standar itu nggak sesuai dengan perjuangan Tuhan. Misalnya ketika banyak teman-teman yang menganggap bahwa kalau konten di medsos harus seperti ini seperti itu, teman-teman bisa memilih konten-konten yang bermanfaat yang bisa ditampilkan di medsos kalian. Mungkin bisa bikin konten yang menghibur, konten yang berinspirasi atau yang lainnya. Nah teman-teman, mari dari bidang PUA dan Sifra kita belajar untuk memilih takut akan Allah, memilih untuk percaya akan Allah. Dan saya percaya seperti halnya Allah memberkati Sifra dan PUA, saya yakin Allah juga akan memberkati teman-teman. Selamat hari Minggu.